Selamat pagi anak-anak peserta PLS tahun 2020. Salam jumpa dan salam sehat dengan saya Andreas Sony Hartono, SPD Wakabidang Kesiswaan SMA 103 Palembang. Pagi hari ini Bapak akan membawakan materi tentang tata tertib siswa. Anak-anak sekalian, PLS kali ini dilaksanakan melalui metode daring. Semoga nanti materi yang disampaikan dapat kalian mengerti dan dapat kalian terima sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaan awal untuk materi tata tertib siswa ini adalah, mengapa di sebuah sekolah ada tata tertib? Tata tertib siswa itu dibuat bukan untuk mengekang atau bukan untuk membatasi siswa beraktivitas atau membatasi siswa untuk berperilaku. Tetapi tata tertib siswa justru dibuat untuk mendorong siswa berperilaku baik, berakhlak baik, sehingga jalannya persekolahan atau jalannya studi di SMA 103 itu menjadi lebih baik. Mengenai tata tertib SMA 103 atau tata tertib siswa ini sudah mengalami revisi sebanyak 4 kali, yaitu di tahun 2000, di tahun 2005, di tahun 2007 dan di tahun 2015. Revisi ini dilakukan karena SMA 103 selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sehingga ada beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai lagi itu direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya ada dalam aturan tata tertib siswa itu yang melarang siswa mengaktifkan atau menggunakan handphone. Nah, di masa perkembangan teknologi semacam ini, pasal ini sudah tidak sesuai lagi, maka mengalami revisi. Jadi, revisi yang dilakukan sebanyak 4 kali itu tujuannya adalah untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun sistematika dari tata tertib siswa ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu bagian pembukaan, bagian kedua itu bagian isi yang terdiri dari aturan pelaksanaan 13 bab dan 56 pasal, dan bagian penutup. Nah, ketiga bagian ini menjadi warna tersendiri dari setiap bagian dari tata tertib siswa. Dari ke-56 pasal yang ada, maka Bapak akan membahas beberapa pasal saja, ya, dari beberapa pasal saja yang akan dibahas. Bukan berarti pasal-pasal yang tidak dibahas itu tidak menjadi fokus perhatian sekolah. Namun, dari beberapa pasal yang akan dibahas ini untuk menjadi perhatian bersama bagi siswa. Kita mulai dari pasal yang pertama, ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu intinya berbunyi tentang jam belajar, ya. Siswa masuk ke sekolah itu pukul 6.55, ya, pukul 6.55 sekolah itu sudah hadir di sekolah, ya. Diharapkan justru 15 menit sebelum pembelajaran dimulai siswa sudah hadir di sekolah, ya. Pukul 6.55 bel dibunyikan, kemudian ada toleransi 5 menit siswa masih diizinkan masuk sebelum pintu gerbang ini ditutup. Jadi tepat pukul 7 pintu gerbang ditutup. Tutup. Tutup. Jam berapa ini? Untuk keterlambatan atau siswa yang datang ke sekolah tidak tepat waktu, bidang kesiswaan melakukan pembinaan melalui beberapa tahapan, ya. Tahap pertama, siswa-siswa terlambat ini akan diberi pembinaan dengan cara dinasihati, kemudian dicatat di dalam buku peringatan, ya. Tahap pertama. Tahap kedua, masih terjadi lagi siswa ini terlambat atau siswa kembali terlambat, maka siswa ini akan diberi surat peringatan, ya, surat peringatan yang pertama. Kemudian masih terlambat yang ketiga, kemudian diberi pembinaan kembali, diberi surat peringatan yang kedua, ya. Lebih dari 5 kali mereka terlambat, maka bidang kesiswaan akan mengeluarkan surat peringatan yang ketiga atau surat peringatan terakhir.
Kalau di SMA 1/3 disebut dengan SP, ya, SP1, SP2, SP3. Nah, ketika sudah sampai di SP3, mereka masih tidak mengalami perubahan, maka proses yang dilakukan berikutnya adalah proses coursing. Ya. Siswa tidak diizinkan untuk masuk kelas, tetapi mereka belajar di perpustakaan selama 1 hari. Nah, proses ini dilakukan dengan tetap melibatkan orang tua. Orang tua akan dipanggil ke sekolah ketika surat peringatan yang kedua dilayangkan kepada siswa. Ini adalah ruang guru piket, di mana setiap siswa yang terlambat itu diproses di ruang piket ini sebelum nanti mereka diminta untuk menghadap ke kesiswaan. Di ruangan ini juga siswa-siswa yang tidak masuk, ya, karena sakit, karena izin, itu dicatat di ruang piket. Nah, berkaitan dengan pasal berikutnya adalah tentang ketidakhadiran. Itu dalam tata tertib siswa ada di pasal 43, di mana ketidakhadiran siswa itu bisa menginformasikan ke sekolah dengan cara membuat surat izin tertulis, kemudian surat tersebut difoto, ya, kemudian dikirimkan ke nomor guru piket. Nomor guru piket sudah Bapak informasikan ke kalian pada saat masuk di grup PLS, di mana nomor guru piket itu sama dengan nomor pada saat kita pertama kali ngumpul di grup SMA 1/3. Nah, kemudian nanti guru piket akan membuka, ya, hasil chat tadi, kemudian membacanya, mencatatkannya ke dalam rekaman ketidakhadiran. Apabila siswa itu tidak hadir di sekolah, harapannya memberi informasi melalui surat atau juga bisa telepon. Tetapi ketika siswa tidak memberikan kabar tentang ketidakhadiran di sekolah, ya, maka dia sudah melanggar pasal 43, di mana nanti sanksi yang diberikan adalah ketika 1 hari tidak hadir di sekolah, kesiswaan akan memanggil siswa yang tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan. Pada saat 1 kali kita catat di buku, kita beri peringatan lisan. Kemudian melakukan pelanggaran yang kedua atau yang ketiga, mulai, ya, kita mengeluarkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, sampai dengan proses pemanggilan orang tua. Tahapan-tahapan itu dilakukan agar siswa mengalami perubahan. Nah, ada pada suatu kasus siswa yang sering terlambat, bidang kesiswaan sempat mengeluarkan surat perjanjian. Apabila masih mengulang kembali, maka pada semester berikutnya, naik atau tidak naik, siswa akan diminta mengundurkan diri dari sekolah. Tapi sampai sejauh ini jarang ada siswa yang jarang ada siswa yang terlambat lebih dari 3 kali, 4 kali, atau jarang ada siswa yang tidak masuk membolos sampai lebih dari 4 kali. Karena proses yang dijalankan kesiswaan ini untuk memanggil orang tua, memanggil siswa, melakukan proses komunikasi, membuat perilaku siswa semakin lebih baik. Pasal berikutnya akan Bapak bahas adalah pasal 47 tentang merokok di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Jadi, siswa SMA 1/3 tidak diperbolehkan merokok baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang dimaksud dengan di luar lingkungan sekolah adalah ketika siswa 1/3 masih menggunakan seragam sekolah dan merokok di luar lingkungan sekolah, radius tertentu, dan kedapatan atau tertangkap tangan merokok, maka siswa ini akan dikenakan sanksi. Ya. Sanksinya apa? SPP akan dinaikkan 50%. Itu yang tertulis dalam tatip sekolah. Oleh karena itu, siswa dilarang merokok di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. Masih berkaitan dengan pasal yang sama, di pasal 44, selain merokok, juga tentang penggunaan narkoba dan juga berkaitan dengan judi. Jadi pasal 44 dan pasal 47 itu
mengatur tentang siswa dilarang berjudi di sekolah, siswa dilarang mengkonsumsi narkoba atau mengedarkan narkoba, kemudian pasal 47 tentang sanksi-sanksinya. Nah, ini dikatakan bahwa dalam pasal ini apabila melanggar berjudi di sekolah, siswa dan orang tuanya akan dipanggil ke sekolah untuk diberi surat peringatan dan dikomunikasikan dengan orang tua. Kemudian tentang penggunaan narkoba sama, siswa akan dipanggil, diberi peringatan, dan juga orang tua akan dipanggil untuk dikomunikasikan tentang perilaku yang tidak baik dan melanggar tata tertib siswa. Pasal berikutnya adalah pasal 44 ayat 8, di mana diatur di pasal ini siswa dilarang berjualan di sekolah. Ini adalah kantin sekolah. Jadi segala kebutuhan siswa pada saat jam istirahat mereka ke kantin. Tidak diperkenankan keluar dari lingkungan sekolah atau juga memesan, termasuk di dalamnya memesan makanan pada jam proses pembelajaran. Siswa diperkenankan memesan makanan GoFood itu di atas pukul 1 ya, di atas pukul 1 boleh memesan. Tetapi di bawah pukul 1 ya, dari pukul 7 sampai dengan pukul 12 atau pukul setengah 1, siswa beraktivitas untuk makan itu di kantin. Dan juga siswa tidak boleh berjualan di lingkungan sekolah. Misalnya membawa makanan dari rumah, kemudian pagi-pagi menjualkan nasi uduk keliling kelas-kelas. Jika tertangkap oleh bidang kesiswaan, makanan akan disita. Kemudian siswa yang berjualan ini kita panggil, orang tuanya kita panggil. Ingat, tugas Anda di sekolah ini adalah belajar, bukan berjualan. Ya, itu pasal 44 ayat 8 tentang dilarang berjualan di lingkungan sekolah. Pasal berikutnya adalah pasal 44 ayat 6 tentang perilaku berpacaran. Siswa di SMA 1/3 itu tidak dilarang untuk berpacaran, ya. Mengenal lawan jenis, kemudian berpacaran itu tidak ada larangan. Yang dilarang atau yang diatur oleh tatip sekolah adalah ketika siswa berpacaran di luar batas-batas norma atau toleransi. Nah, jika kedapatan siswa berpacaran di sekolah melewati batas norma toleransi, yang bersangkutan akan dipanggil, orang tuanya akan dipanggil, kemudian akan dikenakan pembinaan. Ya, ingat, hampir di setiap sudut lingkungan sekolah kita itu ada CCTV. Bisa saja setiap tindakan Anda, perilaku Anda itu terekam CCTV dan akan dilakukan pembinaan oleh bidang kesiswaan jika melanggar pasal ini. Jadi kesiswaan atau sekolah tidak melarang Anda berpacaran, tapi yang dilarang adalah berpacaran di luar batas-batas toleransi atau batas-batas norma yang diatur. Pasal berikutnya adalah pasal 42, di mana bunyi pasal ini, selama dalam pendidikan, siswa tidak boleh terikat dalam perkawinan, hamil atau menghamili. Apabila terjadi, siswa akan dikembalikan ke orang tua. Nah, kalau siswi hamil dan sekolah mengetahui, maka akan dikembalikan ke orang tua. Kalau siswa menghamili, maka siswanya akan dikembalikan orang tua, atau dengan kata lain, siswa ini dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari sekolah. Ini bunyi pasal 42. Oleh karena itu, Bapak berharap bahwa ketika Anda berpacaran, ya, jangan di luar batas-batas ketentuan norma yang ada, sehingga sampai terjadi pelanggaran pasal 42 ini. Pasal berikutnya mau dibahas adalah pasal 21 dan pasal 22, di mana kedua pasal itu mengatur tentang perilaku siswa. Nah, secara umum, dua pasal ini mengatur tentang di mana siswa diminta untuk menjaga ketertiban sekolah, menjauhkan diri dari pertentangan, permusuhan, menciptakan rasa damai di sekolah. Nah, jika diartikan secara harfiah bahwa siswa dilarang untuk melakukan perkelahian di sekolah, dilarang melakukan keributan di sekolah. Apabila siswa melakukan atau melanggar pasal ini, maka siswa akan ditindak oleh sekolah dengan cara memanggil orang tua. Nah, khusus pasal perkelahian itu tidak lagi melewati surat peringatan 1, surat peringatan 2, tetapi langsung loncat di surat peringatan 3 atau perjanjian di atas materai jika melakukan perkelahian di sekolah. Karena perkelahian tidak mengarah kepada unsur mencelakai, mencederai orang lain.
Maka diharapkan siswa di 1/3 itu tidak melakukan perkelahian. Ini inti dari pasal 21 dan pasal 22. Pasal berikutnya adalah pasal 28, di mana pasal ini berbunyi siswa wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun mereka berada. Nah, kata wajib menjaga nama baik sekolah ini punya pengertian yang sangat luas. Selama siswa itu menggunakan seragam sekolah, seragam SMA 1/3, dia wajib menjaga nama baik sekolah dengan berperilaku yang baik di luar lingkungan sekolah. Selama dia menjadi siswa, dia juga berperilaku harapannya sebagai siswa dan menjaga nama baik sekolah. Nah, berkaitan dengan kecanggihan teknologi seperti tab ini, handphone, di mana anak-anak gampang sekali bermain di media sosial. Anak-anak jangan sampai gampang menggunakan media sosial ini untuk meluapkan emosi, ya, membuat chat, membuat status, membuat gambar yang mengejek, mencemarkan nama baik orang lain, karena itu punya sanksi hukumnya secara pidana dan punya juga konsekuensi logis terhadap pelanggaran di sekolah, yaitu pencemaran nama baik. Ketika siswa sudah masuk di 1/3 menjadi bagian dari SMA 1/3, maka perilakunya pun harus menjadi perilaku yang lebih baik. Oleh karena itu, wajib menjaga nama baik sekolah. Anak-anak sekalian, di dalam ruangan kelas ini banyak properti sekolah, ya. Ada meja, kursi, papan tulis, dan juga ada locker, ada AC. Nah, semua ini properti sekolah yang harus kalian jaga dan harus kalian rawat. Nah, di pasal berikutnya yang mau Bapak jelaskan adalah di pasal 44 ayat 17. Apabila siswa merusak fasilitas sekolah, maka siswa yang bersangkutan itu harus menggantinya, ya, harus menggantinya. Oleh karena itu, segala properti, segala aset sekolah, segala harta milik sekolah itu adalah milik kalian dan wajib kalian jaga. Ketika Anda merusak fasilitas sekolah, maka kalian harus mengganti fasilitas sekolah tersebut. Salah satunya locker di sini sudah disiapkan untuk kalian menyimpan buku, menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Maka rawatlah locker ini, rawatlah meja kursi, rawatlah semua aset yang ada di sekolah sebagai bagian milik kalian. Anak-anak sekalian, ini adalah lokasi atau lahan parkir untuk siswa yang membawa kendaraan. Ada 3 lokasi. Biasanya ini digunakan oleh siswa kelas 12 saat kegiatan sekolah sudah berlangsung. Kemudian di sebelah sana ada untuk kelas 11, ada 2 tempat lokasi parkir pada saat kegiatan sekolah berlangsung. Nah, selama kegiatan sekolah berlangsung, anak yang membawa kendaraan bermotor itu memarkir di 2 tempat ini. Namun, sebelum anak-anak masuk ke lokasi sekolah, ke lahan parkir, itu diatur dalam tata tertib sekolah pasal 44 ayat 16, siswa wajib mematikan kendaraan, ya, ketika memasuki lapangan sekolah. Ketika mereka datang di gerbang, itu mesin motor dimatikan, kemudian kendaraan itu didorong sampai ke tempat parkir pada saat kedatangan. Saat pulang pun sama, didorong dulu sampai dengan di bawah dinding basket itu, ya, ring basket itu, kemudian baru dihidupkan. Nah, banyak anak bertanya, mengapa harus mematikan kendaraan bermotor ketika di lingkungan sekolah? Ingat anak-anak, kita berada di lingkungan sekolah ini tidak bersamaan jam pulangnya antara kelas 10, 11, dan 12. Jadi ketika Anda pulang, bisa saja ada anak yang masih belajar di kelas sehingga terganggu dengan bunyi suara motormu. Atau pada saat Anda pulang, SMP Saifrius Maria sedang belajar sehingga terganggu. Oleh karena itu, ketika melewati lapangan ini, mesin motor dimatikan, dihidupkan di depan ring basket. Nah, ini untuk aturan yang membawa motor. Nah, perlu Pak Tony pertegas, untuk anak kelas 10 ya, belum dibolehkan membawa motor. Sekali lagi, anak kelas 10 belum diperbolehkan membawa motor. Kecuali siswa ini rumahnya jauh dan jauh dari akses transportasi dan tidak ada yang mengantar, maka
izin khusus diberikan kepada siswa yang bersangkutan dengan cara orang tuanya datang ke sekolah mengajukan surat permohonan membawa motor kelas 10. Mengapa kelas 10 belum boleh membawa kendaraan motor? Karena belum memiliki SIM, ya, surat izin mengemudi. Oleh karena itu, kelas 10 belum boleh membawa kendaraan bermotor. Pasal berikutnya itu adalah pasal 29 sampai dengan pasal 37 yang mengatur tentang rambut, kuku, kemudian penampilan siswa. Siswa dilarang untuk memanjangkan kuku dengan alasan apapun, baik siswa putra maupun putri. Rambut putra harus pendek, ya. Kemudian juga penampilan harus rapi. Ya. Ketika siswa berambut panjang, maka bisa diambil tindakan rambut akan dipotong oleh bidang kesiswaan, ya. Sewaktu-waktu sekolah bisa mengadakan razia secara mendadak untuk memeriksa rambut dan kuku. Nah, yang lain tentang penggunaan pakaian atau atribut, ya. Pakaian atau atribut sekolah itu penggunaannya diatur oleh tatip juga, ya. Di mana harus menggunakan sepatu hitam, kemudian celana bagian bawah untuk putra tidak kuncup, kemudian rok untuk siswi putri harus di bawah lutut, menggunakan ikat pinggang, ya, menggunakan ikat pinggang. Penggunaan seragam diatur sebagai berikut. Hari Senin dan Selasa seragam yang digunakan adalah putih abu-abu. Kemudian hari Rabu itu menggunakan atasnya batik, bawahnya hitam, ya, atas batik, bawah hitam untuk Rabu. Hari Kamis dan Jumat putih hijau, dan hari Sabtu menggunakan seragam pramuka. Ya. Untuk khusus hari Sabtu, kaos kaki yang digunakan adalah berwarna hitam, sementara kaos kaki untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat itu berwarna putih. Itu aturan penggunaan pakaian. Nah, yang lain diatur juga dalam pasal 29 sampai 37 adalah siswa putri tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan, menggunakan kalung emas, ya, anting-antingnya sampai 3 di sini itu dilarang, ya, tidak diperlukan. Hanya boleh menggunakan 1 anting, ya. Tidak boleh membawa uang yang berlebihan ke sekolah, membawa uang 2 juta, 3 juta diletakkan di tas atau di dompet, itu juga tidak diperkenankan. Bawalah uang secukupnya. Ya. Aksesoris lain juga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan sekolah juga tidak diperbolehkan. Apabila bidang kesiswaan mengetahui menggunakan aksesoris berlebihan, maka akan disita. Oh ya, saya hampir lupa. Rambut siswa itu tidak boleh diwarnai. Pak, tidak boleh mewarnai rambut siswa. Rambut bapak itu berwarna. Ini berbeda, nak. Ini karena kalah, ya, karena bawaan rambut bapak adalah ruban seperti itu, ya. Jadi tidak boleh diberi warna merah, kemudian tidak boleh diberi cat warna-warni seperti itu, ya. Selama Anda jadi siswa, rambut harus hitam. Kecuali memang Anda memiliki kekurangan seperti saya, rambutnya berwarna putih, ada 2 warna, ya. Di siswa tidak diperkenankan mengecat rambut. Nah, banyak hal yang bisa Anda baca, ya, dalam aturan tatip sekolah, namun karena keterbatasan waktu, Bapak hanya bisa menyampaikan beberapa poin ini. Nah, namun di materi ini nanti Bapak akan memberikan materi tertulis berupa PDF. Silakan kalian baca, silakan kalian pelajari, silakan kalian patuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Selama Anda mengikuti tatip sekolah, maka hidup Anda akan nyaman. Tetapi ketika Anda melanggar tatip sekolah, hidup Anda akan menjadi tidak nyaman. Kalau di Saprus 3, anak-anak sering memberi ujaran begini, awas, hati-hati, kalau Anda sampai ke ruang kesiswaan, Anda pasti akan diajak ngopi oleh Pak Tony, ya. Istilah ngopi di Saprus 3 itu sangat terkenal, artinya apa? Anda mendapat pengalaman dibina di bidang kesiswaan. Salam ngopi kental dari kesiswaan. Terima kasih.